Oke guys, ya baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini sebenarnya sih tengah malam sih ini harus sudah Rabu, tapi kemarin Selasa 1 November ya 2022. Oke, IHSG gimana? 0,6% ya, ya bahkan yang ISSI ya yang banyak batu bara juga di sana pada merah sehingga lo pasti pemain tadi merah-merah semua itu ya. Di pasar saham yang akan berhasil adalah orang yang udah kalkulasi matang-matang dan sabar, bisa tahan emosinya, that's it. Gua kemarin udah lewatin Adro tembus ke 2.700 guys. Ya, dari minus mungkin ada 10% kali itu, 10%. Sampai sekarang floating profit di 3.800 gitu. Saat Adro tembus di 2.700 turun, itu sudah banyak yang cut loss, panik. Kenapa panik? Saat ini baru kejadian berapa bulan lalu nih, sekitar 2-3 bulan lalu lah, atau 4 bulan lalu. Karena udah ditakut-takutin tuh, wah nonton YouTube ya lu nonton yang pakai analisa teknikal. Wah, secara teknikal nih Adro bakal tembus nih ke 2.500 nih. Wah, makin panik lah orang kan. Ya, cut loss dia di 2.700. Banyak itu. Gue udah lihat orang-orangnya tahu, pernah nunjukin ke gue juga portonya. Gue saat itu kenapa nggak panik? Because I know itu fundamentalnya ya guys. Itu udah berdasarkan data IPS sama histori dividennya. Itu paling nggak goceng gitu loh. Ya enggak? Goceng aja gue bilang masih murah saat itu. Ya akhirnya terbukti berapa bulan kemudian dari 2017 terbang kan, sempat terbang ke 4.000 berapa gitu lah. Sekarang turun lagi 3.000. Ya kayak akan terulang lagi. Terserah, makanya maksud gue gini, yang menang itu yang berhasil tuh yang sabar gitu. Sabar aja, jangan terlalu panik ya. Jangan panik sama apa yang terjadi gitu di bursa saham. Tapi asal datanya benar ya, lu punya data benar. Kayak Adro kan memang datanya benar gitu loh. Ya nggak IPS-nya segini, bagi dividen segini berarti wajar. Tembus goceng tuh nggak berlebihan. Ya kalau lo pegangnya Arto, Bang Jago ya wajar lo panik. Gua aja kalau di posisi lo pegang 18.000, sekarang di harga berapa? Nggak tahu 4 ribuan ya. Gue juga bingung. Ya, what am I supposed to do itu gue. Apa yang harus gue lakuin gue juga bingung gitu. Makanya yang pertama sabar, yang kedua tentunya lo harus analisa juga. Itu faktor kedua ya. Oke, sekarang gue mau bahas SMDR guys ya. Oke. Ini tragedi ini, banyak yang nyangkut ini. Ya. Hari ini naik 1,27%. Laporan keuangannya baru keluar, ini yang mau kita bahas. Ya, Q3-nya bagus nggak? Ya, secara laporan keuangan bagus. Ya, well, very good. Ini dia nggak bakal bisa naik lagi ya, tinggi kalau dari manajemennya sana tuh nggak mutusin bagi dividen sepantasnya. Gue bilang sepantasnya. Kalau kalau lo hanya bagiin dividen 10%, sedangkan DPR-nya 10% ya, berarti kan itu bukan sepantasnya basically untuk investor ya. Jadi karena investor rata-rata udah tahu, maaf nih ya, ini dividennya pelit, gitu. Sehingga susah dia akan tembus di atas 2.700, 2.900 itu susah. Gitu. Jadi kalau lo mengira bahwa dividen bukan part dari fundamental, lo salah. Tapi terserah, waktu itu kan banyak yang percaya kan sama teori yang satu lagi, wah nggak apa-apa nggak bagi dividen buat beli kapal gitu kan. Gue bilang persilakan aja saat itu ya. Gue waktu itu sempat di sini tuh floating profit 70% guys ya. Gue udah average out berkali-kali. Sampai ketika dia di hari pembagian dividen. Ternyata zong dividennya cuma 10% DPR-nya ya. Dan di malam sebelumnya juga, ya lu tau lah ceritanya lah. Tahu muncul video yang bilang, wah akan tulis surat ke SMDR. Wah makin panik lah kayak investor SMDR semua panik. Entah itu intensional atau enggak, ya gue nggak tahu. Di saat itu
gue dapat kabar jam 11 siang. Dividennya cuman RP berapa gocap atau berapa gitu. Padahal dia punya 400 ya, nggak salah berarti cuman 10% atau 12%-an gitu loh ya. ARB tuh. Karena ARB gue juga jual di over. ARB kan berarti yang beli dikit. Saat itu masih ada yang mau nampung karena mereka masih percaya dengan teori yang tadi. Kalau bangun kapal, ini contoh ya, ini teorinya kelihatan bagus, udah gue bilang di dunia nyata tuh di realnya itu eh gimana ya? Kelihatannya bagus teori kan semua laba dividen nggak dibagi dividen atau bagi kecil sisanya dia pakai mungkin buat beli kapal sehingga perusahaannya jadi besar sehingga kita laba saham kita juga bakal membesar gitu kan. Teorinya bagus, fakta di lapangannya nggak begitu. Investor Indonesia kagak mau tahu. Lu dividen kecil kita cabut. Yang PTB ya kemarin dapat isu PLTU-nya dibilang nggak ada dividen cabut itu. Yang duitnya gede-gede. Kenapa? Karena itu reaksi investor kita. Waktu itu waktu gua pasang di over 2.900, gua floating profit jadi turun lah 40%-an kalau nggak salah. Heeh. Gue lupa lah berapa lah gitu waktu itu gue lupa. Waktu itu masih ada yang makan. Hari pertama ARB masih ada yang makan. Karena yang makan ini mengira teorinya itu benar. Terus wah lagi murah nih 2.900 kan. Tapi sini kan Zong juga kan yang pegang 2.900 kan. Ternyata dia susah naik untuk jebolin 2.700 itu aja sekarang lagi susah. SMDR padahal laporan keuangannya bagus. Nah, ini hari kedua nggak ada yang mau ngambil loh. Dikit gue inget bang. Hari pertama masih ada. Masih ada. Ya, sehingga over gue juga kemakan juga. Ada yang makan gitu loh. Tak 2.900. Kenapa? Gue yakin nih bakal jebol sampai 2.200-an. Terlalu parah menurut gue waktu itu. Ya pokoknya ini waktu itu ya ARB 5 hari. Hari kedua, tiga, wah hampir nggak ada yang mau ngambil. Bener-bener jebol. Ya udah. Ya lu tahu dramanya sampai sekarang kan. Bergeraknya di sini-sini aja. 2.400, 2.600. Nanti ke 2.700 dikit turun. Nah, kayak gitu. Ya, itu kan jadi gue cuma bilang masalahnya SMDR sampai sekarang itu cuma satu dan cuma satu dividen udah itu aja. Laporan keuangan nggak ada masalah ya. Ya itulah dividen itu pembuktian bener nggak laporan keuangannya itu. Ya suka nggak suka kita mau beridealisme sendiri. Wah harusnya nggak begitu bro ya lu. Fakta di lapangan tidak menunjukkan begitu gitu loh. Lu kan mau bilang kalau wah kalau udah beli kapal berarti sahamnya harus terbang tinggi. Nggak begitu bos. Gitu. The problem is not like that gitu loh. Ya, kita mau berdelusi sendiri, mau membangun kebenaran kita sendiri gitu loh. Wah, kalau kalau kayak begini nanti bisa tinggi nih. Kalau kalau kita nggak bagi dividen, wah sahamnya buat beli kapal, duitnya dividen buat beli kapal. Wah, nanti kita sahamnya bakal tinggi nih. Fakta di lapangan nggak begitu. Fakta di lapangan yang jadi begini. Nah, kalau lu masih terus kita masih terus ngotot gitu ya bahwa ini akan naik ya berarti lu delusi namanya. Berdelusi gitu loh, membangun kebenaran yang nggak ada datanya, nggak ada faktanya. Faktanya ya begini. Ya nggak? Faktanya begini. Jadi ini cuma bisa tembus naik lagi ya kalau dia memang bagian dividennya DPR 50%. Baru akan menarik lagi. Kalau masih begini nggak menarik. Oke, kita bahas laporan keuangannya ya. Ekuitas 2,8 miliar. 2,8 miliar triliun. Lalu turun 9% ke 2,5 triliun. Lalu naik 26% ke 3,2 triliun. Lalu naik lagi 89% ke 6,1 triliun ya gila. Cara kita oke gila naik 89%. Oke ya. Naik. Jumlah saham beredar 3,2 miliar ya guys yang beredarnya maka book value-nya 800, 700, 989 dan ini 1873 ya.
Book value-nya SMDR sekarang harga rata-rata saham 276, 288, 60 dan 2410. Ya, tembusnya cukup gede waktu itu di sini. Oke. PBV gue nanti langsung bahas ke laba aja ya. 0,3, 0,37, 0,6 dan sekarang 1,29-an lah ya. Oke. Ya gue nggak perlu jawab-jawab. Nah sekarang kita bahas laba aja. Oke langsung bahas laba. Iya labanya waktu itu dia rugi 315 miliar. Lalu dia untung 78 miliar. ROE hanya 3% ya. Ini jelek ROE-nya. Dan terus dia untung 765 miliar. Naik 868%. ROE 23% ya. Berarti 28%. Oh, sangat bagus ini ROE-nya. Lalu laba naik 235% ke 2,5 T. ROE 41%. 41%. Ya berarti 50%-an ROE-nya lah ya. Tutup tahun ini. Iya. Sangat bagus guys. Ini jelas angka beggar sebenarnya ya. Kemarin tertinggi dia sempat sentuh 3.900 ya. Di 3.900 tuh ada yang TP. Dan take profit entah siapa. Atau banyak yang TP. 1-2 pokoknya banyak 3.900. Ya, kita bahas aja IPS-nya guys ya. PBV 96 IPS 96 minus 96 24 233 dan 783 ya. Sekarang dia udah punya 783 guys. Ini kuartal 4 minus 163 minus 14 405 yang kemarin. Dan ini berpotensi tembus 783 dibagi dikali 1.33 berarti tahun ini akan tembus 1041 kira-kira. Ya. Ini IPS-nya segini guys ya. Dividennya dia bagi waktu itu 8, 10 dan ini 50 guys. Nah, ini yang kemarin nih 50 tuh dia gini guys, yang bikin ARB tuh dia kan punya 400. Ya, dia cuman bagiin 50. Ya, you get it ya. Jadi DPR cuma 12% ya, makanya ARB berarti ini perusahaan pelit. Itu makanya ARB waktu itu, ya. Tapi itu jadi sinyal positif juga bahwa investor kita udah mulai pinter-pinter, nggak bisa lagi dikadalin model begini nih. Dia tahu, mereka tahu sekarang, ya. Mereka udah mulai pada bisa ngitung guys. Banyak yang bisa ngitung nih. Lu punya 400, lu cuman bagi 50 ya. Berarti antara lu pelit atau duitnya nggak ada. That's it. Antara pelit atau duitnya nggak ada. Itu aja. Ya duitnya mungkin udah habis. Makanya kan gue bilang dividen itu adalah pembuktian akhir bahwa laporan keuangannya benar. Kalau bagus ya duitnya ada. Gitu loh. Nah, berarti duitnya harusnya ada. Nah, kenapa orang takut sekarang sama SMDR? Mereka tuh takut duitnya nggak ada. Ini dia punya 1041 anggaplah tutup tahun ini ya. Nanti akan ditanya, bener nggak ada duitnya? Lu perhatikan kasus PT Bia kemarin aja. ARB hanya karena akuisisi PLTU itu ada beberapa investor yang duitnya mungkin MM-an lebih guys, puluhan M. Nggak suka. Ya nggak suka. Nggak suka dia jual aja gitu loh. Karena nggak dapat kepastian kan. Dari situ takut duitnya nggak ada. Gitu loh. Nah, itu dia guys. Apalah ya itu, lu jadi kita tuh jangan meremeh gitu faktor dividen. Bukan karena kita dividen hunter, not that. Karena ketika dividen kecil tuh akan memancing kepanikan gitu loh guys. That's the problem. That's the problem ya. It's not about that we are dividen hunter or not. It's not about that ya. Bukan tentang itu guys ya. Jadi kemarin dia bagiin dividen interim lagi. Nah, yang interim yang dibagiin dari sini. 50 dari sini. Ya. 50 kalau dari 1041 aja itu cuman
Ya cuma 4,7%, guys. Dari sini antara dua lagi, guys. Gue bilang, lu bandingin ya perusahaan batu bara yang lain. Kalau interim gede-gede kan, paling nggak DPR 30-40% gitu loh. Sehingga yield-nya tembus 10-10% kayak MBAP BSS kemarin kan. Nah ini punya duit gede, anggaplah sekarang dia udah punya itu 700, tapi cuma bagi 50. Menurut lu itu antara nggak ada duitnya atau pelit? Nah antara duit itu aja sebenarnya, antara duitnya nggak ada, pelit. That's it. Nah itu aja sih guys. Ya. Kalau dia bagi 50% guys, nih ya. Kalau kemarin seandainya dia bagi 50%, orang kan akan ngelihat EPS dia segini ya, berarti kalau dia 50%, berarti kan dia bakal bagi kira gope kan. Ya maka bakal tembus segini. Ini harga fundamentalnya SMDR kalau DPR-nya 50%. 50%. Tapi karena dia cuma bagiin gocap kemarin 12%, maka fundamentalnya jadi cuma segini. Ya. Sumpama 12% dari 1000 pun ya, coba. Jadi berapa tuh? 1041. 124 ya. 124 kan. Dia bagiin, berarti fundamentalnya cuman 2480 ya. Makanya kan, bener nggak? Makanya dia stuck kan di angka-angka ini kan. Susah geraknya kan. Susah. Siap. Ya kalau dividennya kecil, lu nggak akan mancing orang yang banyak duit juga buat HK guys. That's the problem. Actually the problem. Ya. Itu aja. Makanya kan ini memang harga fundamental lah. Ibarat udah di harga Mercy-nya dia di sini. Kalau berdasarkan DPR 12% ya harga Mercy-nya emang cuma di sini. Ini udah harga Mercy-nya. Berapa sekarang SMDR? Ya iyalah ini udah harga Mercy-nya tuh 2400. Jadi dari laporan keuangan nggak ada masalah, semuanya cuma dividen aja masalahnya. That's the problem. Ya, that's the problem. Itu aja dividen aja masalahnya udah. Ya. Ya kalau ya kita nggak tahu duitnya masih ada nggak nih sekarang 1000. Kira-kira kalau tembus 1041 beneran ada duitnya nggak? Nah, untuk tahun depan lo harus nunggu lagi tuh. Ya tahun depan. Ya gitu guys. Oke. Malah untuk pelayaran untuk dividen malah bagusan PSSI, TPMA, soal DPR ya. Masih lebih bagus itu. Ya. Ya oke guys, gitu aja guys. Jadi untuk SMDR ini, itu aja masalahnya. Nggak ada lagi yang lain, dividen aja. Lu doain aja semoga di tahun depan dividennya oke. Dan katanya mau stock split juga ya. Gue nggak tahu lah jadi apa nggak. Kemarin waktu stock split Juni nggak jadi juga tuh. Dari kemarin kayaknya beritanya stock split mulu. Nggak ada aksinya. Kayak gitu guys. Maksud gue. Ya semoga gue. Tapi kalau emang stock split nanti ya gue berharap banget kalau emang stock split. Kalau stock split kan efeknya jadi lebih liquid gitu ya. Jadi orang lebih banyak masuk, lebih terjangkau. Otomatis capital gain lebih gampang naiknya tuh ya harganya. Lebih gampang. Ya semoga aja jadi berita bagus stock split itu. Oke guys, sampai jumpa video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.